Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Selastri, mahasiswa STI STMB Bandung Business School, kelas E4. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu balance scorecard, di mana ada 5 strategi dan juga product life cycle. Langsung saja. Balance scorecard menurut Mulyadi yaitu adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama ada keuangan, adalah bagaimana penampilan organisasi di mata publik. Lalu ada pelanggan, bagaimana penampilan organisasi di mata pelanggan atau customer. Kemudian ada proses intern bisnis, adalah bagaimana kemampuan organisasi dalam menghasilkan produksi dan jasa. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan, adalah bagaimana kemauan dan kemampuan karyawan dalam belajar dan bertumbuh bagi organisasi tersebut. Ada karakteristik, terdiri dari 4. Yang pertama ada komprehensif, di mana komprehensif ini adalah perluasan perspektif yang dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada koheren, adalah setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan haruslah memiliki hubungan sebab akibat dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan kata lain mewajibkan setiap personel untuk membangun hubungan kasual di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Kemudian yang ketiga ada seimbang, di mana bobot keempat perspektif dalam balance scorecard yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran haruslah seimbang dan tidak melebihi perspektif satu sama lain. Lalu yang terakhir ada terukur, yaitu mengukur sasaran strategis yang sulit diukur seperti sasaran strategi di perspektif non-keuangan, yaitu seperti pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Atau dengan kata lain ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Contoh balance scorecard dari Universitas Indonesia. Yang pertama ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan tipenya kualitas fasilitas, tujuannya adalah fasilitas fisik yang memadai, dan cara pengukurannya adalah dengan ruangan dan peralatan fasilitas yang memadai dalam penyediaan manajemen pendidikan secara global. Kemudian ada perspektif internal proses dengan tipe keunggulan program dan inovasi. Tujuannya adalah pengenalan program baru. Dengan pengukurannya itu konsep implementasi waktu serta pelayanan yang tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada perspektif dari pelanggan sebagai mahasiswa. Tujuannya adalah membangun mahasiswa yang berkualitas dengan kualitas pengajaran dan IPK mahasiswa. Kemudian ada perspektif finansial, tipenya manajemen keuangan serta tujuannya dari segi keuangan. Pengukurannya adalah dengan anggaran yang seimbang, pertumbuhan pasar, biaya produksi relatif sama, serta ROI. 5 strategi menurut Michelle Porter adalah cara mengidentifikasi 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, serta daya tawar pemasok. Ada threat of substitute product of service, di mana ini adalah menggambarkan ancaman yang terjadi kepada perusahaan ketika terdapat pesaing yang menawarkan kepada konsumen pilihan produk yang berbeda namun dapat memenuhi kebutuhan yang sama. Ciri-cirinya adalah menganalisis tentang pengganti atau substitusi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, apakah memungkinkan untuk digantikan dengan yang lain atau tidak.
Kemudian ada barang atau jasa berbeda tapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan. Kemudian ada threat of new entrants. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba pada perusahaan. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. Dalam hal ini, terdapat 6 sumber utama hambatan terhadap masuknya pendatang baru. Yang pertama ada skala ekonomi, kemudian diferensiasi produk, persyaratan modal, kerugian biaya yang tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, akses terhadap saluran distribusi, serta kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga ada rivalry among existing competitor, di mana persaingan akan kuat dan tinggi bila banyak pesaing di sekitar dengan produk atau jasa yang serupa. Biasanya hal ini terjadi ketika industri sedang tumbuh dan konsumen dapat dengan mudah beralih ke penawaran pesaing dengan biaya rendah untuk mendapatkan suatu produk. Rivalry among existing ini lebih menganalisis kepada awareness apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak, kemudian adanya kondisi di mana sebuah bisnis baru yang lagi hype atau booming dapat terus bertambah di pasaran, dan ada pula kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan tertentu. Rivalry among existing, ada bargaining power of suppliers, di mana daya tawar pemasok menggambarkan seberapa kuat pemasok dapat mempengaruhi biaya input dan operasi perusahaan. Pemasok memperoleh pendapatan serta keuntungan dengan menjual input ke perusahaan dengan beberapa pemain di industri. Power of buyer, di mana merujuk pada kekuatan relatif pembeli terhadap penawaran perusahaan. Ini biasanya dikaitkan dengan adanya harga dan kualitas produk. Konsumen memiliki kemampuan yang besar ketika ada banyak penjual di pasar, namun hanya sedikit pembeli sehingga ini membuat pembeli dapat dengan mudah beralih ke penjual lainnya. Kemudian ada product life cycle atau PLC. Menurut Ciptono tahun 1998, produk life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Sedangkan menurut Kotler pada tahun 1988, produk life cycle adalah suatu usaha untuk mengenali tahapan yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. Maka dapat disimpulkan, siklus hidup produk atau product life cycle ini adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, mulai dari seorang produsen mengenal dan memasarkan produk, hingga akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih atau terbaru. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Tahap perkenalan adalah suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan di pasar, dengan ciri-ciri kapasitas produksi masih rendah, biaya per unit masih tinggi, omset penjualannya masih rendah, cash flow negatif, biaya promosi tinggi, serta distributor kemungkinan untuk menolak mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Kedua itu ada pertumbuhan atau growth, di mana suatu
periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar pada tahap ini. Kurva penjualan dan kurva laba pun semakin meningkat. Meskipun begitu, tahapan ini merupakan tahapan yang kritis. Ciri-cirinya adalah mulai memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, serta biaya per unit yang akan turun ke skala yang lebih ekonomis. Kemudian yang tahap ketiga itu adalah kedewasaan atau puncak, di mana suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Tahapan ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan dan biasanya merupakan tahap terlama dalam siklus hidup produk. Nah, ciri-cirinya adalah kapasitas produksinya sudah sangat tinggi. Harga produk pun mulai turun, memiliki laba besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, serta pesaing yang lemah akan kalah bersaing dan mulai keluar dari pasar atau tersingkirkan. Decline atau penurunan. Tahap penurunan adalah suatu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Pada tahap ini, penjualan perusahaan semakin bergerak ke arah penurunan dengan cirinya pasar menjadi lemah, laba menurun secara signifikan, cash flow juga melemah, kapasitas produksi juga sangat menurun, pasar mulai menjadi jenuh dan akan banyak pesaing-pesaing baru yang keluar dari pasar dan menyingkirkan produk tersebut. Presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.